Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amil, pekerjaan saya ini musiman. Kadang saya memandikan jenazah, kadang jadi penggali kubur, kadang juga merangkap sebagai sopir ambulans. Sudah lama sekali saya menggeluti profesi ini. Pekerjaan ini memang berat. Bukan cuma soal fisik, tapi juga mental dan spiritual. Ada banyak sekali kisah yang tidak mungkin bisa saya lupakan. Kisah-kisah yang terjadi di antara hidup dan mati, di antara dunia kita dan dunia mereka yang tak terlihat. Salah satu kisah yang paling mengganggu pikiran saya terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu ada sebuah keluarga yang meminta bantuan saya untuk memindahkan jenazah bayi mereka yang baru meninggal ke Cilacap. Bayi ini meninggal saat usianya baru 10 hari. Jadi, tugas saya adalah membantu proses penggalian kembali makamnya. Ketika proses penggalian dimulai, kami menemukan kondisi jenazah bayi itu sudah jauh dari kata utuh. Maaf sebelumnya, kondisinya sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Baunya itu, ya, bisa dibilang istimewa. Tidak seperti bau jenazah pada umumnya. Bahkan, saat diangkat, jasadnya sudah hancur. Saya menahan napas, berusaha tetap profesional. Dan jenazah itu pun akhirnya berhasil kami bawa pergi. Tapi, masalah yang sebenarnya baru saja dimulai setelah itu. Beberapa malam setelah proses pemindahan jenazah, rumah saya tiba-tiba terasa sangat dingin dan mencekam. Saya mulai melihat sosok aneh. Sosok seorang ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya. Wujudnya samar, tapi sangat menyerupai kuntilanak. Sosok itu sering sekali muncul di rumah saya. Dia hanya menatap, tidak berbuat apa-apa. Tapi terornya luar biasa menakutkan. Bahkan anak saya pun ikut mengalaminya. Suatu malam, ia menangis histeris. Katanya, dia melihat ibu-ibu pucat di dalam kamarnya. Teror ini berlangsung selama berhari-hari, membuat hidup saya dan keluarga jadi tidak tenang sama sekali. Saya yakin ini pasti ada hubungannya dengan pekerjaan yang baru saja saya lakukan. Akhirnya, karena sudah tidak tahan lagi, saya memutuskan untuk mendatangi pengurus makam lama, tempat jenazah bayi itu diambil. Setelah kami bicara panjang lebar dan mencocokkan data yang ada, barulah terungkap sebuah fakta yang mengerikan. Makam yang kami gali dan jenazah yang saya bawa ke Cilacap itu ternyata adalah makam bayi yang salah. Kami telah membawa jenazah bayi milik orang lain. Astagfirullah. Kesalahan fatal itu mungkin yang membuat arwah ibu si bayi marah dan mengikuti saya, seolah menuntut bayinya untuk dikembalikan. Setelah saya menyelesaikan masalah ini dengan pihak pengurus makam dan memastikan jenazah yang benar ada di tempat yang seharusnya, barulah teror penampakan kuntilanak menyusui itu berhenti total. Sejak saat itu, saya selalu ekstra hati-hati dalam mencatat identitas setiap jenazah. Kisah lain yang tidak kalah misterius terjadi saat saya sedang bertugas sebagai sopir ambulans. Suatu malam, saya didatangi oleh seorang pria yang meminta bantuan untuk mengurus jenazah di daerah Jakarta Selatan. Pria itu tampak normal, tapi saya merasakan ada aura aneh di sekitarnya. Keesokan harinya, saya dan seorang satpam yang menemani saya berangkat ke lokasi. Kami yakin betul sudah membawa keranda di dalam mobil. Tapi anehnya, ketika sampai di lokasi, kami baru sadar kalau keranda itu tidak ada di mobil. Entah bagaimana, kami bisa lupa. Terpaksa, kami harus kembali lagi untuk mengambil keranda. Saat kami kembali dan akhirnya melihat jenazah yang akan diurus, saya sangat terkejut. Wajah jenazah itu, seorang pria, sangat mirip, bahkan bisa dibilang nyaris identik dengan pria yang datang meminta bantuan kepada saya tadi malam. Setelah jenazah dinaikkan ke dalam ambulans, kejadian aneh kembali terjadi. Mobil yang tadinya dalam kondisi prima tiba-tiba mogok total, mati. Tidak bisa dihidupkan sama sekali. Ini sangat aneh, karena mobil itu baru saja diservis. Kami coba dorong mobilnya, tapi tidak bergerak sedikit pun. Karena tidak ada pilihan lain, kami terpaksa menurunkan jenazah itu sejenak. Ajaibnya, setelah jenazah diturunkan, kami dorong mobil itu sampai hidup. Baru jenazah dinaikkan kembali. Seolah-olah jenazah itu tidak mau dibawa. Atau mungkin ada sesuatu yang menahannya di sana.
Bukan hanya itu, pernah juga saya mengantar jenazah seorang nenek-nenek di bulan Ramadan. Saat waktu sahur, di tengah perjalanan yang sepi, dari dalam keranda yang tertutup rapat, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Bukan suara gesekan kain jenazah, tapi seperti ada benda padat yang bergerak dan membentur sisi keranda dari dalam. Suaranya cukup keras, dan hanya saya serta satpam yang menemani saya yang mendengarnya. Kami hanya bisa diam, saling pandang, dan terus membaca doa sepanjang perjalanan. Hal-hal yang diminta oleh keluarga almarhum juga kadang di luar nalar. Pernah ada keluarga yang meminta saya untuk memastikan mengambil sobekan kain yang mereka sebut tali pocong dari jenazah almarhum. Ada pula yang meminta agar jenazahnya dibungkus dengan kain khusus yang sudah dirajah dengan tulisan-tulisan spiritual. Katanya, itu adalah wasiat dari almarhum sebelum meninggal. Dan yang paling sering terjadi saat saya menggali kuburan adalah liang lahat yang tiba-tiba saja terisi air dengan cepat. Padahal saat itu sedang musim kemarau panjang, tanah di sekitarnya kering kerontang. Kejadian ini terjadi bukan cuma sekali, tapi sudah 4 kali. Saya mengalaminya di lokasi yang berbeda-beda. Entah itu pertanda apa, tapi pekerjaan ini memang selalu mengajarkan saya bahwa batas antara yang terlihat dan yang tidak terlihat itu ternyata sangatlah tipis. Kisah-kisah ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang saya alami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang kehidupan dan kematian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.